Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan analisis laporan keuangan perusahaan. Kelompok kami terdiri dari saya, Bimo Satria, Saya Inin Putri Maharani. Saya Laili Salwa Nurjana. Oke, di sini ada profil perusahaan. Yang pertama, MPMX, Mita Pinastika Mustika Tbk, didirikan pada tahun 1987. Perusahaan terus melakukan pengembangan bisnis di berbagai bidang usaha, yaitu penjualan retail, distribusi, penjualan suku cadang, pembiayaan, dan asuransi, sampai merapat ke jasa dealership penjualan kendaraan roda 4 dengan platform online. Perusahaan didukung oleh 5 entitas anak yang bergerak di 3 segmen, yaitu distribusi, retail, dan aftermarket, transportasi, dan juga yang lainnya. Tanggal pencatatan 29 Mei 2013, harga IPO di Rp1.500, kepemilikan yang lebih dari 5% yaitu PT Persada Capital Investama dan PT Saratoga Investama Jaya Tbk. Dengan kapitalitas pasar sebesar Rp4.423.622. Kemudian produk perusahaan di sini ada Honda, MPM Rent, JACCS, MPM Finance, dan MPM Insurance. Kemudian yang kedua adalah PT Industri dan Perdagangan Bintako Dharma yang didirikan pada tanggal 1 Juni 1969, merupakan perusahaan induk dari beberapa anak perusahaan di bidang otomotif dan pembiayaan. PT New Ratma Motor merupakan salah satu anak perusahaan yang merupakan pendiri dari Toyota di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Entitas perusahaan lainnya adalah PT Andalan Finance Indonesia, pembiayaan otomotif, PT Meka Adipatama Distributor dan Reparasi Suku Cadang Mobil, dan PT Cashworth Digital Indonesia pengembang aplikasi. Tanggal IPO yaitu 10 April 2017, harga IPO Rp1.750, kepemilikan yaitu publik 97,25%, dan salah satu komisaris 2,67%, dan direksi yang rentang harganya yaitu rentang antara 0,01 hingga 0,07%. Kapitalitas pasarnya yang dimiliki yaitu sebesar Rp1.845 dengan produk perusahaan yaitu Toyota Nasmoko, Andalan Finance, dan Cashworth. Selanjutnya, di sini terdapat grafik tren rasio cepat dan juga grafik rasio cepat perusahaan industri dan sektor. Dalam hasil analisis rasio cepat menggambarkan gambaran likuiditas yang lebih ketat tanpa mempertimbangkan persediaan. MPMX tampil dengan dominasi rasio sebesar 1,53 dengan angka signifikan melampaui rata-rata sektor yang berada di level 1,12. Di sisi lain, CAS menunjukkan pelemahan dengan rasio cepat yang merosot sampai angka 0,66 pada akhir periode pengamatan. Dan di sini ada terdapat grafik DAR. Di grafik DAR menunjukkan dinamika yang berbeda dalam pengaturan struktur model mereka. MPMX memiliki rasio DAR yang cenderung lebih tinggi dibandingkan CAS. Dengan puncak rasio terjadi pada tahun 2021 yang sebelumnya akhirnya bergerak stabil di kisaran 0,3% pada tahun 2024. Namun CARS menunjukkan tren kenaikan rasio yang mengalami eh, kenaikan rasio utang yang konsisten setiap tahunnya melalui dari kisaran 0,4% di tahun 2020 hingga 0,14% di tahun 2024. Kemudian di sini terdapat tren perputaran persediaan. Di dalam grafik ini menunjukkan bahwa MPMX maupun CAS mengalami puncak efisiensi perputaran persediaan pada tahun 2021. Sebelum akhirnya tren cenderung menurun hingga tahun 2024. MPMX konsisten mempertahankan rasio yang lebih tinggi dibanding CAS dengan angka yang hampir 60 kali pada puncak dan stabil di kisaran 40 kali tahun 2024. Rata-rata sektor tercatat berada di posisi yang sangat tinggi
yakni di atas 75 kali. Sedangkan MX berat 40 kali dan CAS jauh di bawahnya. Selanjutnya, kesimpulannya adalah secara keseluruhan MPMX menunjukkan kinerja keuangan yang lebih stabil dan menguntungkan dibandingkan CAS pada tahun 2024. Di sisi likuiditas, MPMX memiliki posisi yang aman dengan rasio cepat yang berada di atas rata-rata industri. Sementara CAS berada dalam kondisi beresiko karena aset rancang tidak cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Saran saya, jika fokus pada membangun portofolio jangka panjang dengan risiko yang terukur dan potensi dividen yang nyata, MPMX ada pilihan yang bijak. Namun, jika Anda ada seorang trader mencari keuntungan yang cepat dari volatilitas harga dan memanfaatkan valuasi yang sedang terdiskon, maka CAS bisa menjadi instrumen spekulasi yang menarik, asalkan siap dengan risiko penurunan harga yang cepat. Selanjutnya, saya Baik, silakan kepada AI. baik, untuk melanjutkan profil perusahaan PT Bank Raya Indonesia atau yang sering disebut Agro. Bank ini didirikan oleh Dana Pensiun Perkebunan Dapenbun pada tanggal 27 September 1989 dengan nama PT Bank Agro pada tahun 2003. Tanggal IPO 8 Agustus 2003, harga IPO 100 IDR, kapitalisasi pasar yakni 5.920 miliar rupiah. Produk Bank Raya Indonesia TBK, yang pertama itu Pinang Felix, yang kedua Pinang Felix Extra, yang ketiga ada Pinang Maxima. Untuk perusahaan yang kedua yakni adalah Bank Rakyat Indonesia atau yang sering disebut Bank BRI. Didirikan pada 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bey Arya Wirjaatmadja dengan bertujuan membantu pribumi terbebas dari belenggu utang dengan menyediakan pinjaman yang adil. Tanggal IPO 10 November 2003, harga IPO-nya itu 875 IDR, kapitalisasinya itu 579.764 perak. Produk Bank Rakyat Indonesia itu contohnya Brimo. Untuk rasionya yang pertama itu ada rasio utang terhadap aset. Berdasarkan posisi 2024 yang lebih rendah dibandingkan 2020, kedua perusahaan dalam tren menurun atau yang sering kita sebut downtrend. Yang positif bagi kesehatan finansial, Agro menuju penurunan beban utang terhadap aset yang signifikan sejak 2022, sementara BBRI menunjukkan downtrend yang stabil setelah penurunan di tahun-tahun awal. Yang kedua ada tren rasio lancar. Rasio lancar ini digunakan untuk mengukur bagaimana kemampuan perusahaan untuk membayar likuiditas jangka pendeknya. Pada grafik kedua ini menunjukkan downtrend mau dari BBRI ataupun Agro pada akhir periode lebih rendah dibandingkan pada tahun 2020, di mana Agro mengalami penurunan tajam yang mengintimidasikan upaya optimalisasi aset lancar agar lebih produktif. Sementara BBRI secara konsisten berada pada tren yang mencerminkan efisiensi manajemen likuiditas yang sangat ketat dan stabil dibandingkan rata-rata sektornya. Yang ketiga itu ada rasio margin laba neto. Margin laba neto ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih dari hasil penjualan. Berdasarkan grafik tren 2020 sampai 2024, kedua perusahaan menunjukkan laba bersih dari hasil penjualannya itu meningkat atau uptrend. Karena posisi margin pada akhir periode 2024 berada di atas posisi awal 2020. BBRI secara konsisten naik dari level rendah ke angka yang lebih stabil, sementara Agro menunjukkan lonjakan yang sangat ekstrim pada tahun 2021 sebelum akhirnya kembali stabil di tahun 2024. Untuk selanjutnya itu ada return HSG dan valuasi saham. Yang pertama itu ada
return berdasarkan perbandingan kinerja saham terhadap IHSG, PT Bank Rakyat Indonesia, BBRI, dan PT Bank Raya Indonesia, Agro sama-sama mengalami underperformance. BRI menunjukkan pergerakan harga yang relatif stabil kenaikannya, sedangkan Agro mengalami fluktuasi tinggi sehingga kinerja semakin tertinggal dari IHSG. Yang selanjutnya itu ada valuasi berdasarkan hasil perhitungan valuasi dalam metode PR atau Price Earning Ratio. Saham BBRI undervalue karena didukung fundamental yang kuat. Sedangkan Agro meskipun undervalue secara valuasi masih memiliki rasio lebih tinggi akibat kinerja keuangan yang belum stabil. Yakni kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI memiliki rasio yang lebih unggul secara keseluruhan dan lebih layak untuk dijadikan investasi. Sedangkan saya mempunyai saran untuk investor yang memiliki saham BBRI dapat melakukan buy dikarenakan harga saham perusahaan dan kinerja rasio keuangannya yang lebih unggul dibandingkan Agro. Agro belum direkomendasikan sebagai investasi utama karena kinerja keuangannya yang belum stabil. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salwa. Terima kasih, Ai. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan PT Alo Bank Indonesia Tbk. PT Alo Bank Indonesia Tbk sebelumnya adalah Bank Harga Internasional, didirikan tahun 1992 sebagai Bank Artagria, berganti nama beberapa kali sebelum diakuisisi oleh Mega Corpora Khairul Tanjung pada 2021, yang kemudian mengubah fokusnya menjadi bank digital dengan aplikasi Alo Apps untuk segmen milenial dan Gen Z, menawarkan layanan keuangan lengkap dengan kemudahan. Untuk tanggal IPO-nya di tanggal 12 Agustus 2015, harga IPO 125 perak, kapitalisasi pasar 32.486.734 perak. Dengan produk PT Alo Bank Indonesia memiliki beberapa produk yang tersedia di dalam aplikasi Alo Apps, yaitu ada Alo Pay dan Alo Prime, Alo Grow, Alo Deposito, Alo Pay Later, dan Dana Instan. Selanjutnya ada PT Bank Jago Tbk. PT Bank Jago Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan perbankan digital dan pengembangan aplikasi keuangan. Sebelumnya dikenal dengan nama PT Bank Artos Indonesia Tbk yang berdiri tahun 1992, lalu resmi berganti nama menjadi PT Bank Jago Tbk pada tahun 2020. Untuk tanggal IPO-nya 12 Januari 2016, harga IPO-nya Rp132 dan kapitalisasi pasarnya di Rp26.683.61. Untuk produknya terdapat di aplikasi juga seperti kantong atau rekening, tagih uang atau split bill, kirim dan bayar, membayar tagihan, isi ulang e-wallet, dan juga memiliki kartu debit Visa. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada rasio BBHI dan ARTO. Rasio yang pertama ada rasio cepat. Tren rasio cepat BBHI dan ARTO menunjukkan tren turun atau biasa disebut dengan downtrend yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitas jangka pendek dengan aset yang paling likuid semakin menurun. Perbandingan rasio sektornya baik BBHI dan ARTO berada di atas rasio sektornya, menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitas jangka pendek dengan aset yang paling likuid relatif baik. Selanjutnya ada rasio utang terhadap aset. Tren rasio utang terhadap aset BBHI menunjukkan penurunan atau downtrend, menggambarkan banyaknya aset yang dibiayai oleh utang semakin menurun. Lalu ada tren rasio utang terhadap aset ARTO menunjukkan tren naik atau uptrend, menggambarkan banyaknya aset yang dibiayai oleh utang semakin meningkat. Perbandingan rasio sektornya baik rasio BBHI dan ARTO berada di bawah rasio sektornya, menggambarkan BBHI dan ARTO memiliki utang dan risiko keuangan yang rendah. Selanjutnya ada tren perputaran total aset. Tren perputaran total aset BBHI dan ARTO menunjukkan tren naik atau uptrend yang menggambarkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan semakin menaik. Perbandingan rasio sektornya baik rasio BBHI dan ARTO berada di atas rasio sektornya, menggambarkan kemampuan perusahaan sudah cukup efisien dalam menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan. Selanjutnya ada return saham dan return IHSG dan valuasi saham. Berdasarkan chart IHSG, dapat terlihat jika kinerja harga saham PT Alo Bank Indonesia Tbk dan PT Bank Jago Tbk sudah di atas IHSG atau outperformance, tetapi kinerjanya memang lebih bagus harga saham PT Bank Jago Tbk atau ARTO. Untuk valuasi saham, berdasarkan hasil perhitungan valuasi dengan metode comparative pair, price atau price earning ratio, saham BBHI sedang undervalued dan saham ARTO sedang overvalue. Maka saham BBHI lebih baik investasikan dan direkomendasikan untuk buy. Jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan
bahwa saham perusahaan PT Alo Bank Indonesia Tbk atau BBHI layak diinvestasikan. Dilihat dari kondisi leverage BBHI yang relatif terkendali, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan modal yang dimiliki berada pada tingkat yang setara, serta valuasi saham BBHI yang berada dalam kondisi under value. Saran, saran saya adalah investor yang memiliki saham BBHI dapat melakukan buy karena harga saham perusahaan tersebut under value. Sedangkan saham Arto bisa melakukan sell dikarenakan harga saham perusahaan tersebut over value. Cukup? Sekian. Oke, sekian dari presentasi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.